Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sungguh agung. Betapa banyak karyamu ya Tuhan, semua Kau buat dengan bijaksana. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi dan berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Pagi hari ini kita berkumpul merayakan Ekaristi pada hari Senin biasa yang kelima. Tadi aja untuk berbagi kebaikan dalam hidup kita sehari-hari. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, pencipta alam semesta, segala yang ada dan hidup berasal daripadamu. Maka kami bersyukur dan mohon, perkenankanlah kami mendiami dunia ini dengan penuh cinta kasih dan kebaikan. Demi Yesus Kristus, Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Kejadian. Pada awal mula Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan masih kosong. Gelap gulita meliputi seluruh samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah bersabda, "Jadilah terang." Maka jadilah terang. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya dari gelap. Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Maka jadilah petang dan pagi hari pertama. Allah bersabda, "Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air." Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air di bawah cakrawala dari air di atasnya. Dan jadilah demikian. Allah menamai cakrawala itu langit. Maka jadilah petang dan pagi hari kedua. Allah bersabda, "Hendaklah segala air di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering." Dan jadilah demikian. Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Allah bersabda, "Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi." Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka jadilah petang dan pagi hari ketiga. Allah bersabda, "Jadilah benda-benda penerang di cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, menunjukkan hari dan tahun, dan sebagai penerang pada cakrawala. Biarlah benda-benda itu menerangi bumi." Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan dua benda penerang yang besar, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang kecil untuk menguasai malam. Dan Allah menjadikan juga bintang-bintang. Semuanya itu ditaruh Allah di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka jadilah petang dan pagi hari keempat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Semoga Tuhan bersukacita atas karyanya. Semoga Tuhan bersukacita atas karyanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang ibarat mantol. Semoga Tuhan bersukacita atas karyanya. Engkau telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyah untuk selama-lamanya. Dengan samudera raya bumi ini kau selubungi, air telah naik melampaui gunung-gunung. Semoga Tuhan bersukacita atas karyanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan semua orang sakit. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus dan para murid mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilam di hadapan Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, kota-kota atau kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan mohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para romo, bruder, suster, bapak ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bacaan pertama hari ini kita dengarkan mengisahkan soal penciptaan dunia dari awal. Ada dalam kitab Kejadian yang merupakan refleksi iman pada waktu itu tentang bagaimana dunia ini dijadikan. Maka apa yang tertulis tadi merupakan refleksi iman atas kasih Allah kepada dunia ini. Dan dalam kisah penciptaan itu tentu besok mungkin masih akan dilanjutkan karena tadi baru sampai hari keempat. Selalu ada referen Allah melihat bahwa yang diciptakannya itu baik adanya. Maka kemudian itu terjadi. Maka apa yang diciptakan Allah, segala kebaikan itu ada dalam segala makhluk. Dan kebaikan itulah yang kiranya terus ada sebelum masuknya dosa. Nanti tentu kita akan masuk ke sana dalam bacaan dalam kitab Kejadian pula. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus dalam bacaan Injil, di mana dia berkeliling dari tempat ke tempat. Dan yang mengherankan itu orang dengan cepat mengenal Yesus. Tentu kan dulu tidak seperti sekarang ya. Dulu itu pergi kemana itu tidak mudah diketahui atau diviralkan itu tidak mudah. Tapi kalau sekarang mudah. Kalau dulu Yesus melakukan berbagai penyembuhan, orang bisa mendengar, itu berarti seorang yang luar biasa. Bahwa Yesus terkenal dimanapun menyembuhkan orang. Atau dengan kata lain, Yesus berbagi kebaikan dalam hidupnya atau memberikan berkat kepada orang-orang yang membutuhkannya. Kalau mau direnungkan, Yesus memberi kesembuhan pada bacaan Injil hari ini, tidak peduli orang itu menganggap Yesus Mesias atau tidak. Tidak peduli mereka itu beriman kepada Yesus atau tidak. Tetapi tadi disebutkan dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Maka Kristus berkeliling, Yesus berkeliling untuk membagikan kebaikan dalam hidupnya. Dan itu dirasakan oleh orang-orang sejamannya. Maka orang pun mengenal Yesus sebagai pribadi yang memberi kebaikan, memberi kesembuhan. Maka orang menjadi tahu dan kenal Yesus sendiri.
Apa yang bisa kita renungkan? Kita bisa bertanya dalam hidup kita sehari-hari. Kita ini dikenal sebagai orang seperti apa? Yang berbagi kebaikan atau tidak? Kalau orang mendengar tentang nama kita atau mereka bertemu kita, apa yang kemudian mereka temukan dalam diri kita? Dan apa yang mereka kenal dari diri kita? Tentu kita bisa merenungkan ini dengan pertanyaan, apakah dalam hidup saya ini berbagi kebaikan kepada semua orang atau bagaimana? Tentu harapannya seperti Yesus tadi, kita kan pengikut Kristus, kita diharapkan berbagi kebaikan dengan cara kita masing-masing dalam hidup sehari-hari. Dan semoga itu yang terjadi. Marilah berdoa. Allah Bapa pencipta alam semesta, Engkau telah memberi kami hidup dan mengendaki pembaruannya dengan sabda-Mu yang kuasa. Ialah Yesus cahaya hidup kami. Semoga kami patuh setia akan sabda-Mu, agar semua makhluk ciptaan-Mu menjadi lebih baik. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita pada perayaan Ekaristi pagi ini. Sampai jumpa pada perayaan Ekaristi esok hari di channel dan jam yang sama. Sekarang marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, serta niat-niat baik yang telah muncul dalam diri kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Dadah. Selamat hari Senin.